Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Mustafa, SPDI, mahasiswa PPG Daljab 2 dari mahasiswa UIN Maliki Malang. Hari ini akan mempresentasikan tentang bab zakat fitrah untuk memenuhi tugas UKIN pada hari ini. Semoga kami diberikan kelancaran dalam presentasi video pembelajaran kali ini. Saya mengajar di kelas 10 MAN 2 Bita. Semoga berjalan dengan lancar dan terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi semuanya. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan ilmunya kepada kami semua. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbina sa'in wa alhamdulillahi la haula wa la quwwata illa billah. Ma'budu. Anak-anakku kelas 10 agama yang kami hormati, kami banggakan. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ilmu yang bermanfaat, membawa manfaat barokah untuk kita semuanya. Mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Dalam pagi ini kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk doa kita jelaskan, mari kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengabsen kalian. Mungkin hari ini ada yang tidak masuk ataupun bagaimana, izin atau kemana. Hari ini akan saya panggil mulai absen yang pertama, yaitu dari kalian. Abel masuk. Ahmad Labib, Ahmad Maulana Izam, Aida Jubrin, Alex Alvin Zulfikar, Irinda Dwi Palingwa, Arisma Nur Hasanah, Miftahul Tahsin, Mufidatul Nasuha, Naila Ilmi Aulia, Sabrina Praba Indah Kurniana, Santi Wulandari, Wulan Fatimatu Zakiyah. Ada yang hari ini nggak masuk? Siapa? Fajrul kemana sakit? Fajrul sakit. Ya, semoga teman kita yang hari ini sedang sakit, semoga oleh Allah diberikan kemudahan, kesembuhan dan bisa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita akan membahas bab selanjutnya pada pagi hari ini, yaitu bab kita bab zakat, yaitu pada bab ketiga pelajaran fikih pada pagi hari ini. Sebelumnya Pak Ketua ingin menanyakan sesuatu hal. Kita kan masih ingat dulu dalam
perintah zakat pasti ada kaitannya dengan perintah sholat. Selain itu juga berkaitan dengan ibadah puasa. Ya, sebelum kita melaksanakan zakat, terutama zakat fitrah pada pagi hari ini yang akan kita bahas, yaitu pada zakat fitrah ini tentunya kaitannya dengan bulan Ramadan hingga akhirnya bertemu pada akhir Ramadan menjumpai bulan Syawal. Kita sebagai warga umat Islam semuanya dituntut untuk melaksanakan ibadah zakat fitrah. Untuk itu apa yang kalian ketahui dengan puasa Ramadan? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Mulai dari apa? Dari terbitnya matahari atau hingga tenggelamnya matahari. Waktunya setelah subuh atau subuh sampai dengan waktu maghrib kita melaksanakan puasa. Berarti puasa itu menahan godaan atau kita menggoda puasanya? Menahan godanya. Tapi kita biasanya tergoda dalam puasa enggak? Banyak apanya? Setan yang mengganggu kita. Makanya setan sudah dibelenggu pada saat bulan Ramadan. Hanya kita tidak mampu untuk menahan hawa nafsu. Kok cepat hawa nafsu? Karena puasa kan menahan kan? Kita dijauhkan dari hal yang memakan, meminum, melakukan sesuatu yang dilarang dalam puasa Ramadan. Apa saja? Nah, jelas nggak boleh. Ya. Kenapa? Dalam larangan puasa Ramadan yang boleh makan, minum, yaitu bersetubuh atau berzina, yaitu mengeluarkan air mani yang disengaja, terus melakukan ya, melakukan apapun yang bisa menghantarkan batalnya puasa. Itu sedikit gambaran kita tentang puasa bab yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang babnya zakat. Kelihatan nggak di sini? Tenang ya. Dalam keadaan kita di sini tidak menutup kemungkinan kita harus berimprovisasi diri. Apapun bentuknya materi kita harus kita siap. Ini adalah sebagai sarana untuk kita mengandalkan keilmuan kita akan lebih dalam lagi dalam mempelajari ilmu pengetahuan, terutama dalam pembelajaran ilmu fikih bab zakat. Bab zakat di sini nanti akan dipecah. Ya. Ada zakat apa? Zakat. Zakat ini dibagi menjadi dua, zakat fitrah. Ini pun nanti kan waktunya kita berbeda. Ketika zakat ini benar-benar kita jalankan, berarti kita menunaikan perintah Allah, yaitu dalam rukun Islam yang keempat, ya, atau yang ketiga. Biasanya ini antara puasa, zakat itu mesti berkait. Yang pertama yaitu rukun Islam sholat, yang kedua dua, tiga, zakat, puasa, haji, bagi yang mampu. Kemampuan itu setiap orang beda-beda. Kadang dia mampunya hari ini, besok belum ada kemampuan untuk melaksanakannya. Beda dengan zakat yang harus menjadi kewajiban kita bersama. Pertama, kaum muslimin muslimah, baik tua, muda, kaya raya, miskin ataupun yang lain, semuanya wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu ditentukan dan dibayarkan pada waktunya. Nih, silakan untuk yang materi pengertian zakat. Sini, pengertian zakat sudah tahu semuanya? Apakah itu zakat? Ya, membersihkan. Kita misalkan, nah ini.
Oke, ini satu kan. Nah, zakat. Ini bukunya saya bagikan untuk materinya. Nanti silahkan dipelajari untuk bab zakat. Sebelumnya silakan diamati materi yang saya berikan ini. Setelah kalian melihat dan mengapresiasikan, nanti sampean bisa untuk memberikan keterangan dan memberikan argumen dalam materi bab zakat ini. Ini saya bagikan beberapa hal yang kalian nanti pergunakan untuk presentasi sebagai tugas kelompok belajar. Nah, silakan diamati dan dipelajari. Materi yang ada di depan silakan bisa ditelaah, yaitu tentang macam-macamnya zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini kaitannya dengan kita membersihkan dan mensucikan jiwa. Kalau mal berarti kan harta benda kita, supaya yang lainnya nanti akan terbebas dari hal-hal yang tidak digunakan oleh syariat Islam. Ini pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah apa artinya? Iya, itu yang dinamakan dengan zakat fitrah. Hukumnya wajib. Wajib itu apa? Harus dilakukan. Yang harus dilakukan di sini ya mulai dari kita pikirkan sendiri. Aku ini punya kewajiban, berarti saya harus menjalankan sesuai dengan perintah yang dianjurkan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Syarat-syarat wajib zakat. Syaratnya yaitu Islam, lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari penghabisan di bulan Syawal atau bulan Ramadan? Ramadan. Terus yang ketiga, memiliki kelebihan harta, keperluan makanan untuk dirinya sendiri. Untuk yang wajib dinafkahinya, yaitu adanya keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga. Juga ada di situ membantu ataupun yang dinafkahinya. Nah, sekarang tentunya kita akan tahu zakat itu ada ketentuan hukumnya. Bisa menjadikan zakat itu mubah, wajib, makruh, sunnah maupun haram. Semuanya ini akan membawa nilainya masing-masing ketika kita menjalankan perintah zakat fitrah. Hari ini yang kita bahas tentang zakat fitrah. Untuk zakat mal tidak. Itu kita bahas pada pertemuan yang akan kita fokus ke zakat fitrah dulu, ya, karena jiwa butuh kita pupuk bersama-sama, yaitu dengan mengamalkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas jiwa-jiwa yang sudah kita peroleh sehingga kita menjadi insan yang baik. Di sini semuanya baik kan? Ya semoga baik semuanya keadaannya apapun bentuk. Waktu dan hukum bayar zakat. Waktunya yaitu awal Ramadan.
awal Ramadan itu berarti bulan keberapa Ramadan itu? Bulan ke-9 atau bulan ke-10 atau bulan ke-12 Islam? Ayo. 9, yaitu dalam urutan bulan Islam. Dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu kalian harus hafal. Masa kita sebagai umat Islam nggak tahu bulan-bulan ini? Hari ini ada yang nggak hafal ya? Bulan Islam. Tadi bulan Islam yang ke-8 yaitu bulan apa? Sya'ban. Orang Jawa mengatakan bulan Ruwah. Terus bahasa huruf Syawal, ya seperti itu. Biasanya ya kita sebagai umat Islam harus tahu. Kita orang Jawa kita juga harus tahu tentang hari, bulan, dan tahun Jawa. Kita sebagai umat Islam juga tahu hari Islam 1 Muharram, berarti diperingati sebagai tahun baru dunia umat Islam. Sedangkan berarti itu berkaitan dengan Ramadan, juga awalnya Syawal, bulan 9, 10, berarti nanti bulan 9-nya ini akhir Ramadannya kita masih berkewajiban untuk berpuasa, baru tanggal Syawalnya kita juga harus membatalkan puasa. Kalau nggak gitu, berarti hukumnya menjadi haram kita berpuasa setelah pas pada waktu tanggal 1 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal itu dianggap sebagai hari Tasyrik ya. Bukan, hari yang tidak diberikan puasa itu apa saja? Hari 1 Syawal, hari Tasyrik yaitu 10, 11, 12, 13. Selama 4 hari itu tidak boleh puasa pada bulan ya. Tadi ada mubah itu sesuatu yang boleh dikerjakan. Yang kedua, wajib itu wajib. Harus. Siapa yang melakukan? Kita umat Islam. Coba apa yang dinamakan dengan sunnahnya puasa? Zakat. Dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Oh iya, jadi pada waktu sholat subuh sebelum ya, kita ke mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Siapa? Ya fakir, ya miskin, amil, gharib, fisabilillah dan ibnu sabil dan lain-lain. Masih ada berapa jumlahnya? 8. Asnafnya ada 8. Tolong itu diingat. Sampai nanti masuk ranahnya yang mana? Keluarganya yang miskin, apa keluarganya fakir, atau gharib, atau mu'alaf. Mu'alaf jelas orang yang baru saja masuk Islam karena dia terbujuk hatinya, dia akhirnya menghendaki agama yang dibenarkan oleh Allah, yaitu agama Islam. Sekarang yang dinamakan dengan makruh dalam zakat fitrah apa saja kemakruhannya? Yang dimaksud makruh membayar sesudah hari raya. Iya, setelah terbenamnya matahari. Sebelum matahari terbenam. Sedangkan haram apabila membayar sesudah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Kayak disengaja bisa. Wes aku sesuk ae ra apa-apa ya zakat tanggal 1 Syawal. Dengan seperti itu.
Kadar zakat yaitu 1 sok. 1 sok itu apa? 1 sok itu ukuran. Biasanya kita pakai ada wadah, kotak, atau bisa kaleng. Kalau kotak itu biasanya ukurannya 14,4 kali sebanyak itu. Berarti 14,4 cm persegi. Bentuknya seperti kubus. Yaitu nanti untuk menaruh beras atau zakat yang dikeluar. Zakat itu makanan pokok kan? Di beras. Dimasukkan di dalam centak atau dalam ukuran 1 sok. 1 sok itu ukurannya adalah 2,5 kg. Tapi pada kenyataannya di Indonesia itu ukuran itu bisa melebihi karena ukuran beras masing-masing daerah itu tidak sama. Ada beras itu yang butirannya kecil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang berasnya itu memang bukan beras kepala. Beras kepala ini loh. Nah, beras kepala itu kan berasnya utuh. Enak sing berasnya kecil-kecil, menir, cilik. Berasnya cilik lembut, jadi tepung. Nggak mungkin untuk dijajakan ya. Kan berupa makanan pokok. Kalau kita mau memberikan ya kasihkan beras supaya nanti orang yang berhak menerima musafir itu benar-benar nanti bisa digunakan untuk keperluan makan pada esok harinya. Tuh. Nah, di sini orang yang berhak menerima itu ada 8. Orang fakir, miskin, terus amil, mu'alaf, terus bukan orang yang merdeka, berarti budak, orang yang hutan atau gharib untuk jalan Allah. Ya, fisabilillah. Terus orang yang dalam berpergian, musafir, dan diwajibkan atas Allah untuk mengetahui lagi maha bijaksana. Berarti kita semuanya yang punya kemampuan berarti tidak boleh menerima zakat. Nih, orang yang tidak berhak menerima zakat jelas, yaitu yang pertama orang kaya. Kaya apa? Ya kaya raya, ya kaya raya. Dia mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan kecukupan besok pada hari berikutnya dia hartanya dan sumber makanannya melimpah. Yang kedua, hamba sahaya loh. Budak itu hidupnya dijamin oleh tuannya kan? Iya. Berarti nggak usah dizakati. Kecuali mukhotab. Terus keturunan Rasulullah atau ahlul bait. Ahlul bait di sini keturunan Nabi Muhammad itu tidak berhak menerima zakat. Terus orang non-muslim, orang kafir tidak berhak menerima zakat. Orang dalam tabungan yang berzakat. Maksudnya apa? Orang yang punya tambahan orang berzakat, mana sak keluarganya itu ditanggung, berarti nggak berhak untuk menerima zakat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas selanjutnya saya akan membagi kelompok kepada kalian semuanya. Nanti silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan atau memberikan argumen ketika nanti saya menunjuk untuk kerja kelompok kalian masing-masing. Siap ya? Ini ada lampiran tugas yang kalian kerjakan.
yaitu tentang lembar kerja siswa ya, yang kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Itu soalnya ada LKPD 1, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk mengerjakannya. Saya bagikan ya untuk kelompok 1 mana? Barat. Ya, kelompok 1. Ini kelompok 1. Terus ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini materinya, topik masalahnya, itu lembar kerjanya yang kalian kerjakan dalam satu kelompok. Ini kelompok 4. Silakan dirundingkan dalam satu kelompok, dibahas. Silakan ini saya tambahin untuk menjawabnya di masing-masing kelompok. Hari ini yang tampil masing-masing kelompok bisa 2 atau 3 orang yang mewakili. Silakan. Ya. Selanjutnya yaitu ke penampilan dari unjuk kerja kelompok 1. Silakan yang mewakili 3 orang dibagi. Laki-laki boleh, perempuan boleh, atau dominan juga boleh. Yuk, waktunya. Yang lain mempersiapkan diri. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1, mana anggotanya? Ya, mohon yang lainnya memperhatikan. Ini biar hikmah dalam pembelajaran kali ini. Ya. Satu dan dua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu Ramadan tahun ini adalah merupakan keberkahan bagi kelompok kami karena putra keduanya diperkirakan akan lahir di bulan Ramadan. Dan sesuai perkiraan istrinya melahirkan tanggal 10 Ramadan 15 Juni. Akan tetapi karena takdir Allah ternyata putra kedua ini meninggal pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat ketika ada maghrib kurang 5 menit tadi. Menurut kalian, apakah putra kami yang meninggal tersebut termasuk yang masuk di dalam tanda-tandanya dan karena alasannya? Tidak, karena biarpun dia lahir di bulan Ramadan, tetapi dia sudah dilakukan sebelum ada maghrib terakhir di bulan Ramadan di dilaksanakan. Kedua, di awal Ramadan tahun ini, Pak Nasrul yang pekerjaannya sebagai penjual keliling mendapatkan rezeki yang tak terduga, sehingga ia langsung mengeluarkan zakat fitrah untuk seluruh keluarganya yang berjumlah 5 orang pada tanggal 2 Ramadan.
karena ia khawatir pada akhir Ramadan tidak memiliki uang untuk menunaikan zakat. Menurut kalian, bagaimanakah hukum zakat? Pak Nasrul, bagian alasanmu. Lupa karena belum mengeluarkan zakat di awal Ramadan. Ketiga, Bayu adalah anak dari keluarga kurang mampu, akan tetapi ia selalu berusaha menjalankan ajaran agama dengan baik, termasuk mengeluarkan zakat. Karena tidak cukup uang untuk membeli bahan makanan pokok sesuai ketentuan zakat, ia membeli kurang sedikit dari ketentuan berikutnya uang untuk zakat fitrahnya. Menurut kalian, bagaimanakah hukum zakat Bayu? Zakat Ia tidak sah kalau tidak memenuhi nisab, tetapi ia wajib menerima zakat karena ia termasuk golongan tidak mampu. yang keempat, Ramadan tahun ini Ustaz Fairuz bertugas sebagai panitia pengelola zakat fitrah di masjid kampungnya. Dia bertugas mengumpulkan data orang-orang yang berusaha mendapatkan zakat. Menurut kalian, golongan penerima zakat yang menginginkan harga kualitas kehidupan manusia di Indonesia sebenarnya adalah Fakir, miskin, ambil orang-orang yang buta dan tidak bulan. yang kelima. Pada malam takbiran menjelang Idul Fitri 14 Hijriah, rumah Pak Lurah didatangi banyak sekali panitia penelusuran sholat Idul Fitri. Pak Lurah pun menjadi sangat sibuk menyiapkan persiapan Idul Fitri esok hari sehingga ia tidak sempat untuk membayar zakat fitrah. Akhirnya, Pak Lurah baru bisa membayar zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, hukum zakat fitrahnya Pak Lurah adalah Diharam karena mengeluarkan zakat dalam sholat. yang keenam. Mustafa adalah seorang sukses. Pada saat hari, ia melakukan perjalanan jauh ke kota B yang membuatnya kehabisan berkala untuk dapat pulang ke kampung halamannya. Ustaz Norman mengimbau kepada masjid yang dikelola di kota B tersebut agar bisa memberikan bagian zakat kepada Mustafa. Berdasarkan ilustrasi tersebut, hukum zakat yang diberikan kepada Mustafa adalah Hukumnya boleh karena dia merupakan pedagang tugas, namun saat dia sudah berada di situasi yang memungkinkan untuk diberikan zakat, baik dia adalah seorang musafir yang kehabisan bekalnya. sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 3 yang sudah saya beri kesempatan bila mana dari kelompok kalian ingin menanyakan tentang bab zakat, karena kelompok 4 tidak tampil dalam presentasi, saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan berdiri, mohon izin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana apabila ada orang yang meninggalnya sebelum maghrib, Ya, betul. sebelum maghrib pada akhir bulan Ramadan, apakah wajib membayar zakat? Ya, terima kasih. Dunia di akhir bulan Ramadan, ya. Terus, tapi belum maghrib, hukum zakatnya bagaimana? Nah, ini Pak Tafa akan memberikan jawabannya. Ketika orang yang mengeluarkan zakat itu kewajibannya yaitu yang bisa menjumpai 2 masa, yaitu apa? Ketika bulan Ramadan hingga menjumpai bulan Syawal. Bila kedua masa ini dilalui, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Karena kasusnya tadi meninggalnya di akhir Ramadan, belum menjumpai waktu Syawal, berarti orang tersebut tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Berarti apa? Dia tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Tapi bila mana keluarganya ingin membayarkan zakat, tapi hukumnya menjadi sedekah atau sedekah biasa. Beda lagi kalau kasusnya tadi lahirnya seorang bayi, ketika lahirnya pas pada malam 1 Syawal setelah maghrib, waktunya lebih 1 menit setelah dikumandangkan azan maghrib, 1 menit dia lahir.
Apakah dia kena zakat? Tidak, karena dia tidak mengalami dua masa. Karena lahirnya setelah maghrib pergantian bulan di bulan Syawal. Berarti apa? Anak tersebut tidak menjumpai waktu di bulan Ramadan, maka dia tidak berkewajiban membayar zakat fitrah oleh keluarganya. Bila dibayarkan zakatnya, hukumnya menjadi sedekah biasa atau sedekah biasa. Ada yang 2,8 kilo, tapi itu juga tidak menutup kemungkinan di daerah kita semua sama. Terus ketentuan yang lain yang bisa kita simpulkan 8 asnaf sudah kita tahu semuanya. Ada fakir, miskin, amil, gharib, mu'alaf, musafir, fisabilillah. Terus di situ juga kita harus tahu yang diprioritaskan ketika dalam kita memberikan zakat kepada para mustahik, yaitu diperuntukkan kepada fakir dan miskin. Itu yang paling utama. Yang lainnya baru nanti setelah itu. Fakir, miskin kita dahulukan dalam pentasarufan zakat. Setelah itu kalau sudah ada fakir miskinnya sudah nggak cukup, baru ke arah yang lainnya, mungkin gharib atau fisabilillah atau orang yang sedang membutuhkan dalam perjalanan pergi atau pulang, tapi bukan pada urusan maksimal. Bisa dipahami? Bisa. Terus kesimpulan berikutnya, karena ada orang yang berhak menerima zakat, berarti ada ketentuan lain orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, yaitu orang kaya, orang keturunan Rasulullah atau ahlul bait. Yang ketiga, ya, yaitu orang non-muslim, dan yang termasuk kategori orang yang ditanggung zakatnya oleh penanggung, berarti dia tidak berhak menerima. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin sebelum pembelajaran diakhiri ada pertanyaan? Belum? Cukup ya? Sebagai bahan evaluasi kita bersama, kita tingkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita dengan menjalankan ibadah zakat fitrah. Jiwa kita akan menjadi tentram dan tenang, hidupnya lebih bahagia, sentosa selamanya. Dan minggu depan kita akan bahas pembahasan tentang zakat mal. Zakat mal di sini tentunya banyak sekali yang akan kita bahas. Zakat mal itu ada harta benda, perniagaan, zakat panen, pertanian, zakat an'am atau hewan. Ya. Dan itu semuanya juga ada ketentuan zakatnya, kadarnya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing yang mempunyai kelebihan harta. Itu dalam 1 tahun dia wajib mengeluarkan zakat. Sementara itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya, maka kita tutup dengan berdoa. Semoga pelajaran ini benar-benar membawa manfaat untuk kita semuanya. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Pak Tofa menyampaikan penyampaian materi kita pada pagi hari ini. Semoga ada guna dan manfaat untuk kita semuanya. Hidup kita lebih berkah dan membawa manfaat barokah.
Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.